Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum, Bapak Dr. Muhammad Shahibul Itsmam MAG, dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Elsa F. Tinan dengan NIM 20201100058 dari kelas B3 HKI akan mempresentasikan tentang tujuan bangsa Indonesia mendirikan negara hukum, perspektif politik hukum. Di dalam materi ini ada beberapa pembahasan. Pertama, ada pengertian negara hukum. Kedua, alasan negara menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. Ketiga, ciri-ciri negara hukum. Keempat, unsur negara hukum. Dan yang terakhir, konsep negara hukum. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, yang mana keadilan tersebut merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara, dan sifat keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar dapat membuat warga negara suatu bangsa menjadi baik. Pembahasan yang kedua, alasan negara menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. Ada 4 alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. Pertama, demi kepastian hukum. Kedua, tuntutan perlakuan yang sama. Ketiga, legitimasi demokrasi. Dan yang keempat, tuntutan akal budi. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, ciri-ciri negara hukum. Ciri-ciri negara hukum yaitu kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Pekerjaan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin hak asasi manusia dan menuntut pembagian kekuasaan. Selanjutnya, unsur negara hukum meliputi hak dasar manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Pemerintahan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hadirnya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu konsep negara hukum. Konsep negara hukum adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai sumber kedaulatan yang tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konsep ini telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Oleh Plato disebut dengan nomos atau norma, yang kemudian berkembang menjadi nomokrasi atau pemerintahan oleh hukum, yang tujuannya menempatkan hukum sebagai pembatas
dari kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Konsep ini merupakan reaksi terhadap konsep kedaulatan negara atau Machtstaat yang menempatkan kedaulatan tertinggi ada di tangan penyelenggara negara. Demikian presentasi dari saya. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata maupun dalam penyampaian isi materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.